Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini lewat pembacaan Alkitab pada pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami mengerti dan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk hari ini kita akan baca dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1-16. Tapi kita hanya akan baca dari ayat 7 sampai 14 saja ya adik-adik. Nanti kalian mengulang kembali membaca keseluruhan ayatnya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melengkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Adik-adik, puji Tuhan, luar biasa ya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus begitu bersukacita, begitu menganggap berharga pengenalan akan Kristus. Dia melupakan apa yang di belakangnya. Dia menganggap sampah apa yang sudah dilakukannya, pencapaian-pencapaian, hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah, mungkin kepintaran atau apapun itu dianggap sampah dibanding dengan kemuliaan Kristus. Pengenalan akan Kristus adalah hal yang sangat mulia dan sangat berharga, sehingga dia terus mau berlari, dia mau melupakan apa yang di belakang dan mengejar kepada panggilan surgawi. Nah adik-adik, mungkin kita pernah lihat seorang pelari yang sedang melakukan pertandingan. Dia akan melihat ke depan karena fokusnya adalah finish. Ketika dia mungkin terlena atau melihat kanan kiri, tentunya dia akan kalah dan akan didahului oleh rekan-rekan di belakangnya. Nah, adik-adik, di sini Rasul Paulus menggambarkan bahwa pengenalan akan Kristus, panggilan surgawi seperti seorang pelari yang berlari menuju arah tujuan, memandang hanya ke depan, fokus kepada finish, yaitu Kristus Yesus, memandang ke depan, tidak tengok kanan dan kiri. Begitu pula dalam kehidupan kita, mari kita jadikan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, menjadi satu-satunya fokus kita, bukan hal-hal duniawi. Bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang ada di dunia adik-adik, tetapi apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan di dunia ini, jangan menjadikan fokus. Tetapi fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita melakukannya seolah-olah kita melakukan untuk Tuhan, sehingga hidup kita, hidup yang dipenuhi rasa syukur, rasa terima kasih, dan ikut di dalam penderitaan yang Tuhan pernah alami. Teladan-teladan Tuhan Yesus pun harus mau kita lakukan adik-adik, karena kita mau terus berada di dalam persekutuannya. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang, baik atau tidak baik keadaannya. Mari kita tetap bersemangat
Mungkin kita akan mendapat penolakan, atau mungkin kita tidak didengar, tapi jangan menjadi patah semangat adik-adik. Mari kita tetap terus bersemangat dalam mengiring Tuhan. Biarlah iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kita setiap hari, hidup yang berkenan di hati Tuhan, yang memohon terus pimpinan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar, bukan hal yang sia-sia. Yuk adik-adik, mari kita hidup di dalam kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Biarlah Tuhan saja yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang taat, dan mau bergiat dalam mengiring Tuhan Yesus dan memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kami diingatkan bagaimana Rasul Paulus begitu bergiat, melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada tujuan, yaitu Yesus Kristus. Segala hidupnya hanya untuk Tuhan, dan dia menganggap apa yang dilakukannya adalah sampah, dan pengenalan akan Kristus adalah hal yang utama. Tuhan, jadikan kami juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa menganggap Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, yang mungkin kami selama ini masih malas-malasan, masih banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ampun. Tapi lewat bacaan Alkitab saat ini Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus bersemangat, bergiat dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus